Ada satu hal yang sering tidak terlihat oleh orang luar. Pensiunan bukan hanya menunggu uang masuk rekening, pensiunan menunggu kepastian. Pagi ini, mungkin ada bapak yang duduk di kursi kayu dekat jendela, membuka ponsel dengan pelan. Mungkin ada ibu yang baru selesai menyiapkan sarapan sederhana, lalu membaca kabar yang sedang ramai. Gaji ke-13 dan rapel mulai terang. Kata-kata itu terdengar seperti cahaya kecil di tengah banyak pertanyaan. Apakah ini berarti kabar baik sudah dekat? Apakah pembayaran tambahan akan segera jelas? Apakah rapel yang selama ini dibicarakan benar-benar ada? Apakah semua pensiunan akan merasakan manfaatnya? Tapi di balik rasa lega itu ada juga rasa ragu. Karena terlalu sering pensiunan menerima kabar yang terdengar manis, tetapi setelah diperiksa ternyata belum pasti. Terlalu sering ada pesan berantai yang memakai kata resmi, hari ini, segera cair, namun tidak menyertakan sumber yang jelas. Karena itu, hari ini kita tidak akan hanya mengejar kabar yang membuat penasaran. Kita akan menenangkan pikiran, meluruskan pemahaman, dan melihat dengan jernih apa yang mungkin mulai terang, apa yang masih perlu ditunggu, dan apa yang harus diwaspadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, pensiunan TNI dan Polri, penerima pensiun janda atau duda, serta seluruh keluarga yang selalu membantu orang tua memahami kabar pensiun dengan tenang. Semoga Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan, umur yang berkah, hati yang kuat, rezeki yang cukup, dan perlindungan dari informasi yang menyesatkan. Karena pembahasan kita hari ini sangat dekat dengan kehidupan banyak pensiunan. Kabar baru pensiunan hari ini mengenai gaji ke-13 dan rapel yang disebut-sebut mulai terang. Saya paham, setiap kali ada kabar tentang gaji ke-13, rapel tunjangan, pencairan atau pembayaran tambahan, perhatian Bapak dan Ibu langsung tertuju ke sana. Bukan karena ingin hidup berlebihan, bukan karena serakah, tapi karena uang pensiun adalah pegangan hidup yang dihitung dengan sangat teliti. Di masa pensiun, uang yang masuk bukan hanya angka. Ia langsung berubah menjadi kebutuhan dapur, obat, listrik, air, transportasi, biaya kontrol kesehatan, iuran lingkungan, dan kadang bantuan kecil untuk anak atau cucu. Maka wajar jika kabar tentang gaji ke-13 dan rapel terasa sangat penting. Namun kita akan membahas ini dengan cara yang bertanggung jawab. Kita tidak akan mengatakan tanggal pasti jika belum ada kepastian resmi. Kita tidak akan menyebut nominal tertentu sebagai fakta kalau belum ada dasar yang jelas. Kita akan bedakan mana yang disebut pembahasan, mana yang disebut perkiraan, mana yang masih rumor, dan mana yang bisa dianggap fakta setelah ada pengumuman resmi. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kabar tentang gaji ke-13 dan rapel ini begitu cepat menarik perhatian pensiunan? Jawabannya sederhana, tetapi dalam, karena dua hal ini menyentuh rasa aman. Gaji ke-13 sering dipahami masyarakat sebagai tambahan penghasilan yang membantu kebutuhan tertentu, terutama ketika keluarga menghadapi pengeluaran yang lebih besar. Bagi pensiunan, gaji ke-13 bisa menjadi kesempatan untuk menutup kebutuhan yang tertunda. Bisa untuk obat, bisa untuk membayar tagihan, bisa untuk membantu cucu sekolah, bisa untuk menyimpan sedikit dana darurat. Sementara rapel sering dipahami sebagai pembayaran susulan atau selisih yang mungkin muncul karena ada hak yang belum dibayarkan sebelumnya, penyesuaian tertentu, atau proses administrasi tertentu. Namun perlu diingat, rapel tidak otomatis berlaku untuk semua orang. Rapel harus punya dasar, sebab, dan mekanisme yang jelas. Masalahnya ketika dua kata ini muncul bersama gaji ke-13 dan rapel, harapan masyarakat langsung membesar. Ada yang berpikir akan ada dua jenis tambahan pembayaran. Ada yang mengira semua pensiunan pasti menerima. Ada yang mulai menunggu rekening. Ada yang mulai membuat rencana, tapi disinilah kita harus berhenti sejenak. Kabar yang mulai terang belum tentu berarti semuanya sudah final. Mulai terang bisa berarti informasinya mulai dibahas lebih jelas. Bisa berarti ada arah yang lebih mudah dipahami. Bisa berarti ada klarifikasi yang membantu mengurangi kebingungan. Tetapi selama belum ada pengumuman resmi yang jelas, kita tidak boleh menyimpulkan terlalu jauh. Kenapa ini penting? Karena salah paham dalam urusan keuangan bisa berdampak besar. Kalau seseorang percaya uang tambahan pasti masuk, ia mungkin berani berutang. Kalau seseorang percaya rapel pasti cair, ia mungkin menjanjikan uang kepada keluarga. Kalau seseorang percaya ada pendaftaran khusus, ia mungkin mengisi link palsu. Dari sinilah masalah bisa muncul. Jadi pembahasan hari ini bukan hanya soal ada uang tambahan atau tidak. Pembahasan ini adalah tentang bagaimana pensiunan bisa tetap berharap tanpa mudah tertipu,
tetap penasaran tanpa panik, dan tetap mengikuti kabar tanpa kehilangan ketenangan. Mari kita pahami konteksnya dengan bahasa yang sederhana. Dalam dunia pensiun ada beberapa jenis informasi yang sering muncul menjelang atau selama tahun berjalan. Ada informasi tentang pembayaran bulanan, ada informasi tentang gaji ke-13, ada informasi tentang THR, ada informasi tentang rapel atau pembayaran susulan. Ada juga informasi teknis seperti pembaruan data, layanan administrasi, atau imbauan keamanan. Masalahnya, tidak semua orang membedakan jenis informasi ini. Kadang kabar tentang gaji ke-13 dicampur dengan kabar rapel. Kadang pembahasan teknis dianggap sebagai pengumuman pencairan. Kadang rumor di media sosial dianggap sama kuatnya dengan pernyataan resmi. Gaji ke-13 secara umum sering dikaitkan dengan kebijakan tahunan yang memerlukan dasar resmi. Artinya, sebelum disebut pasti, harus ada ketentuan yang jelas. Komponen, penerima, waktu pencairan, dan mekanismenya harus mengikuti aturan yang berlaku. Rapel secara umum adalah pembayaran susulan atau kekurangan bayar. Tetapi rapel bisa terjadi karena banyak sebab dan tidak semua penerima pensiun mengalami kondisi yang sama. Ada rapel yang mungkin terkait data tertentu, ada yang mungkin terkait penyesuaian tertentu, ada yang mungkin hanya berlaku bagi kelompok tertentu. Karena itu, rapel tidak boleh dipukul rata tanpa penjelasan resmi. Ketika judul mengatakan mulai terang, kita bisa memahaminya sebagai tanda bahwa isu ini mulai dibicarakan dengan lebih jelas. Tetapi, mulai terang belum sama dengan semua sudah selesai. Ini penting agar Bapak dan Ibu tidak salah menafsirkan. Dalam pembahasan keuangan pensiun, sumber informasi sangat menentukan. Jika informasi berasal dari kanal resmi pemerintah, lembaga terkait, atau pengumuman resmi, maka bobotnya lebih kuat. Tetapi jika informasi hanya berasal dari pesan WhatsApp, potongan gambar, komentar media sosial, atau video yang tidak menjelaskan sumber, maka harus diperlakukan hati-hati. Bapak dan Ibu juga perlu memahami bahwa banyak konten di internet memakai kata-kata yang menarik perhatian. Misalnya, hari ini, terbaru, mulai terang, segera cair, wajib tahu, atau jangan sampai ketinggalan. Kata-kata seperti itu bisa berguna untuk menarik perhatian, tetapi isi informasinya tetap harus diperiksa. Jangan sampai judul membuat hati bergerak lebih cepat daripada akal sehat. Karena itu, konteks paling aman adalah begini, gaji ke-13 dan rapel memang topik penting bagi pensiunan. Keduanya layak dipantau, keduanya bisa berdampak pada keuangan keluarga. Tetapi kepastian hanya boleh diambil dari informasi resmi yang jelas, bukan dari harapan atau pesan berantai. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Ada beberapa hal yang perlu Bapak dan Ibu pahami agar kabar ini tidak menimbulkan salah paham. Pertama, gaji ke-13 dan rapel adalah dua hal yang perlu dibedakan. Gaji ke-13 biasanya dipahami sebagai kebijakan tambahan yang diberikan pada waktu tertentu sesuai aturan yang berlaku. Sementara rapel biasanya dipahami sebagai pembayaran susulan atau selisih dari hak yang belum terbayarkan. Keduanya sama-sama berkaitan dengan uang, tetapi dasar dan mekanismenya bisa berbeda. Kalau seseorang mengatakan gaji ke-13 dan rapel mulai terang, jangan langsung menganggap keduanya pasti cair bersamaan. Jangan juga langsung menganggap semua pensiunan menerima keduanya. Yang benar adalah menunggu penjelasan resmi. Apakah gaji ke-13 memang ditetapkan, bagaimana jadwalnya, siapa penerimanya, dan apakah ada rapel yang benar-benar berlaku untuk kelompok tertentu. Kedua, kabar yang lebih jelas tetap harus dipisahkan dari kepastian final. Kadang sebuah isu menjadi lebih terang karena ada pembahasan publik yang lebih rapi. Ada yang mulai menjelaskan istilahnya, ada yang mulai meluruskan rumor, ada yang mulai memberi konteks. Ini baik karena membantu pensiunan tidak bingung. Tetapi penjelasan yang lebih terang belum tentu berarti keputusan sudah final. Misalnya, jika ada pembahasan bahwa gaji ke-13 biasanya mengikuti pola tertentu, itu masih perlu disebut sebagai gambaran umum atau perkiraan. Jika ada pembahasan bahwa rapel bisa terjadi karena kondisi tertentu, itu juga belum berarti semua orang menerima. Inilah perbedaan antara pemahaman dan kepastian. Ketiga, jangan menjadikan kabar belum resmi sebagai dasar rencana besar. Ini sangat penting. Banyak pensiunan memiliki hati yang lembut dan tanggung jawab keluarga yang besar. Begitu mendengar kabar tambahan uang, mungkin langsung berpikir untuk membantu anak, membeli sesuatu untuk cucu, atau membayar utang kecil. Semua niat itu baik. Tetapi jika uangnya belum pasti, rencana itu sebaiknya ditunda dulu.
Dalam keuangan pensiun, keputusan terbaik adalah berdasarkan uang yang sudah jelas ada, bukan uang yang masih berupa kabar. Kalau nanti gaji ke-13 atau rapel benar-benar resmi dan masuk rekening, barulah Bapak dan Ibu menyusun prioritas. Jangan membuat beban baru sebelum kepastiannya ada. Keempat, rapel harus dilihat dari sebabnya. Banyak orang mendengar kata rapel lalu langsung membayangkan pembayaran besar. Padahal, rapel bisa berbeda-beda tergantung penyebabnya. Bisa saja ada rapel karena perubahan administrasi, bisa karena penyesuaian tertentu, bisa karena keterlambatan proses tertentu, bisa juga tidak ada rapel sama sekali bagi sebagian orang. Sebagai contoh sederhana, bukan fakta pembayaran. Jika seseorang seharusnya menerima penyesuaian sejak bulan tertentu, tetapi prosesnya baru selesai belakangan, maka bisa saja muncul pembayaran susulan. Namun, contoh ini hanya gambaran. Bukan berarti setiap pensiunan akan menerima hal yang sama. Kelima, gaji ke-13 biasanya perlu dasar kebijakan resmi. Kalau ada kabar tentang gaji ke-13, perhatikan apakah sudah ada aturan resmi, penjelasan resmi, atau pengumuman dari pihak berwenang. Jangan hanya percaya pada kalimat pasti cair tanpa sumber. Dalam urusan anggaran negara, semua perlu proses. Ada pembahasan, penetapan, mekanisme, dan jadwal. Bagi pensiunan, menunggu kepastian ini kadang melelahkan, tetapi lebih baik menunggu informasi yang benar daripada terburu-buru percaya pada kabar yang ternyata salah. Keenam, keluarga punya peran besar. Banyak pensiunan menerima informasi dari grup keluarga atau komunitas. Kadang yang menyebarkan adalah orang yang dipercaya, tetapi orang baik pun bisa menyebarkan informasi salah jika tidak memeriksa sumber. Karena itu, anak dan cucu perlu membantu orang tua membaca kabar. Jangan memarahi, jangan meremehkan, jelaskan dengan sabar. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan tentang gaji ke-13 atau rapel, tanyakan kepada keluarga yang paham teknologi. Minta mereka membantu memeriksa apakah sumbernya resmi. Ini bukan tanda tidak mampu, ini tanda hati-hati. Ketujuh, waspadai penipuan yang memanfaatkan momentum. Setiap kali ada isu pembayaran pensiun, ada risiko muncul link palsu. Biasanya pesan seperti ini memakai kalimat mendesak, segera daftar, validasi sekarang, kalau tidak data akan diblokir, rapel hangus jika tidak klik, atau pencairan dipercepat dengan biaya administrasi. Bapak dan Ibu harus sangat waspada, jangan berikan kode OTP, jangan berikan PIN, jangan kirim foto KTP ke nomor tidak dikenal, jangan transfer biaya kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan, jangan klik link yang alamatnya aneh. Kedelapan, jika nanti benar ada pembayaran tambahan, gunakan dengan bijak. Mari kita bicara sebagai keluarga. Jika gaji ke-13 atau rapel benar-benar cair berdasarkan ketentuan resmi, jangan langsung habiskan semuanya. Buat daftar prioritas, dahulukan obat dan kesehatan, dahulukan kebutuhan pokok, dahulukan tagihan penting, sisihkan sedikit untuk dana darurat jika memungkinkan. Membantu anak dan cucu itu mulia, tetapi jangan sampai Bapak dan Ibu sendiri kekurangan. Orang tua sering ingin memberi, bahkan ketika dirinya sendiri sedang pas-pasan. Tetapi masa tua juga perlu perlindungan. Kebaikan kepada keluarga harus seimbang dengan menjaga diri sendiri. Kesembilan, jangan bandingkan dengan orang lain secara berlebihan. Jika ada pembayaran tertentu, jumlah atau status penerima bisa berbeda sesuai aturan dan kondisi masing-masing. Jangan langsung cemas jika tetangga mengatakan menerima sesuatu sementara Bapak dan Ibu belum. Jangan langsung marah jika informasi belum sama. Periksa dulu. Bisa jadi berbeda status, berbeda komponen, berbeda data, atau kabarnya belum benar. Kesepuluh, tetap jaga ketenangan. Kabar keuangan bisa membuat hati cepat bergerak, tetapi ketenangan adalah modal penting bagi pensiunan. Jangan sampai satu judul membuat tekanan darah naik. Jangan sampai satu pesan membuat tidur terganggu. Jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi beban pikiran. Informasi penting harus dicari, tetapi hati juga harus dijaga. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Kalau ada kabar, gaji ke-13 dan rapel mulai terang, jangan langsung bertanya, kapan uang masuk? Pertanyaan pertama yang lebih aman adalah, apa yang sudah benar-benar diketahui? Jika yang ada baru pembahasan, maka sebut sebagai pembahasan. Jika yang ada baru perkiraan berdasarkan pola, maka sebut sebagai perkiraan. Jika yang ada baru pesan berantai, maka perlakukan sebagai rumor. Jika sudah ada pengumuman resmi yang jelas, barulah kita bisa menyebutnya fakta. Mari kita bedakan dengan sederhana. Rumor adalah kabar yang beredar tanpa sumber kuat. Misalnya, ada pesan yang mengatakan semua pensiunan akan menerima rapel pada tanggal tertentu,
tetapi tidak ada dokumen resmi dan tidak ada pengumuman resmi. Itu rumor. Asumsi adalah dugaan. Misalnya, seseorang memperkirakan gaji ke-13 akan mengikuti pola tahun sebelumnya. Itu boleh dijadikan gambaran, tetapi bukan kepastian. Pembahasan adalah ketika isu sedang dibicarakan, dijelaskan, atau dianalisis. Pembahasan bisa membantu, tetapi belum tentu keputusan final. Fakta adalah informasi yang bisa diverifikasi dari sumber resmi dan jelas. Inilah yang harus menjadi pegangan Bapak dan Ibu. Jangan mudah percaya pada kalimat "semua pasti dapat" jika tidak ada dasar. Jangan mudah percaya pada "hari ini cair" jika tidak ada pengumuman resmi. Jangan mudah percaya pada "cek link ini" jika linknya bukan kanal resmi. Jangan mudah percaya pada orang yang mengaku petugas tetapi meminta data rahasia. Dan satu lagi, jangan takut kehilangan hak hanya karena tidak klik link sembarangan. Hak pensiun tidak seharusnya bergantung pada pesan mencurigakan yang datang tiba-tiba. Jika memang ada prosedur resmi, pasti ada cara yang benar dan dapat diverifikasi. Kita harus menjaga harapan, tetapi juga menjaga keamanan. Bapak dan Ibu, mari kita kembali ke sisi manusia. Di balik kata gaji ke-13 dan rapel, ada wajah-wajah yang nyata. Ada seorang pensiunan guru yang masih ingat murid-muridnya, tetapi sekarang lebih sering menghitung biaya obat. Ada mantan pegawai pelayanan publik yang dulu melayani banyak orang tetapi kini harus mengatur uang bulanan dengan sangat hati-hati. Ada pensiunan yang tetap ingin memberi uang jajan kepada cucu meskipun dirinya sendiri berhemat. Bagi sebagian orang tambahan uang mungkin terlihat biasa, tapi bagi pensiunan tambahan itu bisa berarti martabat, bisa berarti tidak perlu meminjam, bisa berarti tidak perlu menunda kontrol kesehatan, bisa berarti bisa membeli kebutuhan tanpa rasa bersalah. Bisa berarti bisa tersenyum ketika cucu datang berkunjung. Namun Bapak dan Ibu juga tahu, hidup di masa tua bukan hanya soal uang. Masa tua adalah soal rasa aman. Rasa aman bahwa kebutuhan dasar terpenuhi. Rasa aman bahwa keluarga memahami. Rasa aman bahwa informasi yang diterima tidak menipu. Rasa aman bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan. Karena itu, setiap kabar tentang pensiunan harus disampaikan dengan hati-hati. Jangan sampai harapan orang tua dijadikan bahan untuk mengejar perhatian. Jangan sampai kata cair dipakai sembarangan. Jangan sampai nama lembaga resmi dipakai untuk membuat orang percaya pada pesan palsu. Pensiunan bukan kelompok yang boleh dipermainkan. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang pernah memberi waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani. Ada yang bekerja di sekolah, kantor, rumah sakit, kecamatan, instansi, dinas, markas, dan banyak tempat lain. Ada yang bertahun-tahun menjalankan tugas tanpa banyak bicara. Ada yang mengorbankan waktu keluarga demi pekerjaan. Maka wajar jika sekarang Bapak dan Ibu ingin kepastian. Wajar jika ingin kabar yang jelas. Wajar jika berharap pembayaran berjalan lancar. Dan wajar jika merasa kecewa ketika informasi ternyata tidak benar. Tetapi jangan biarkan kekecewaan itu datang dari kabar yang belum diperiksa. Jangan biarkan orang lain mengendalikan emosi Bapak dan Ibu dengan judul yang terlalu heboh. Kita akan tetap berharap, tetapi dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar seperti ini? Pertama, cek sumber sebelum percaya. Jika ada kabar tentang gaji ke-13 dan rapel, lihat dari mana asalnya. Apakah dari kanal resmi? Apakah ada dokumen yang jelas? Apakah hanya pesan yang diteruskan berkali-kali? Kedua, jangan berhenti di judul. Judul bisa menarik, tetapi isi penjelasan yang menentukan. Dengarkan atau baca sampai selesai. Perhatikan apakah pembuat informasi membedakan fakta dan perkiraan. Ketiga, jangan klik link mencurigakan. Jika ada link yang meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, atau kode OTP, jangan lanjutkan. Data pribadi adalah kunci keamanan Bapak dan Ibu. Keempat, jangan membayar biaya administrasi kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Pembayaran resmi harus melalui jalur resmi, bukan lewat orang tidak dikenal. Kelima, jangan membuat utang baru berdasarkan kabar yang belum pasti. Ini penting. Kalau uang belum masuk dan kepastiannya belum ada, jangan jadikan sebagai jaminan. Masa pensiun membutuhkan keputusan yang lebih hati-hati. Keenam, buat daftar prioritas jika nanti ada pembayaran tambahan resmi. Tuliskan kebutuhan pokok, obat, tagihan, biaya kesehatan, dana darurat, dan bantuan keluarga jika memang memungkinkan. Dengan daftar seperti ini, uang tidak habis tanpa arah. Ketujuh, libatkan keluarga yang dipercaya. Anak atau cucu bisa membantu memeriksa informasi digital. Namun keluarga juga harus sabar dan menghormati orang tua.
Jangan membuat orang tua merasa bodoh karena bertanya. Justru pertanyaan adalah cara terbaik untuk mencegah penipuan. Kedelapan, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum pasti. Jika Bapak dan Ibu menerima pesan yang membuat heboh, tahan dulu. Jangan langsung kirim ke grup lain. Lebih baik tulis, kita tunggu informasi resmi dulu. Kesembilan, pantau perkembangan dengan tenang. Tidak perlu membuka rekening berkali-kali dalam sehari karena kabar yang belum pasti. Tidak perlu gelisah setiap jam. Jika ada pengumuman resmi, informasinya akan lebih mudah diperiksa. Kesepuluh, jaga kesehatan pikiran. Jangan sampai kabar keuangan membuat tidur terganggu. Jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi kecemasan. Bapak dan Ibu berhak hidup tenang. Jadi, Bapak dan Ibu, kabar baru pensiunan hari ini tentang gaji ke-13 dan rapel yang mulai terang memang layak diperhatikan. Tetapi kita harus memahami kalimat itu dengan bijak. Mulai terang bukan berarti semua sudah pasti. Mulai terang bukan berarti semua pensiunan langsung menerima. Mulai terang bukan berarti tanggal pencairan boleh ditebak sembarangan. Mulai terang berarti kita perlu melihat informasi dengan lebih jelas, lebih hati-hati dan lebih bertanggung jawab. Gaji ke-13 harus menunggu dasar resmi yang jelas. Rapel harus dilihat sebab dan penerimanya. Kabar dari media sosial harus diperiksa. Link yang mencurigakan harus dihindari. Data pribadi harus dijaga dan keputusan keuangan harus dibuat berdasarkan kepastian, bukan rasa penasaran. Bapak dan Ibu boleh berharap, harapan itu manusiawi. Harapan itu memberi kekuatan, tetapi harapan yang baik harus ditemani kehati-hatian. Semoga jika ada hak pensiunan yang akan dibayarkan, semuanya berjalan lancar, jelas, aman, dan tepat sasaran. Semoga gaji ke-13, jika ditetapkan secara resmi, benar-benar membantu kebutuhan pensiunan. Semoga jika ada rapel yang sah bagi penerima tertentu, prosesnya berjalan tertib dan tidak membingungkan. Dan yang paling penting, semoga Bapak dan Ibu selalu dilindungi dari kabar palsu, penipuan, dan tekanan yang tidak perlu. Karena pensiunan bukan sekadar penerima pembayaran. Pensiunan adalah orang-orang yang telah melewati masa pengabdian panjang. Orang-orang yang pernah bekerja, melayani, mengajar, menjaga, mencatat, mengurus, dan memberi tenaga untuk masyarakat. Masa tua Bapak dan Ibu pantas dijalani dengan tenang, bukan dengan kabar yang simpang siur. Pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Ketika kabar baik mulai terdengar, apakah kita akan langsung percaya karena ingin lega, atau kita akan memeriksa dulu agar rasa lega itu benar-benar aman? Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, rezekinya cukup, hatinya tenang, dan martabatnya selalu dijaga.